Babat Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-209. Sang Raja Surakarta berangkat menuju pertemuan. Pada hari yang ditentukan, pagi-pagi kedua raja berangkat dari tempat masing-masing. Sang Raja Surakarta berangkat diiringi segenap pasukan. Gubernur di depan dengan naik tandu yang diberi lengkung di kiri kanan. 25 orang yang memikul. Karena jalanan sangat becek, Jan Hendrik Johan Abraham digotong memakai kursi di depan tandu gubernur. Sepanjang jalan rombongan Sang Raja Surakarta tak henti menabuh gamelan. Suara coro balen menggema menutup suara barisan yang bergemuruh. Yang berada di depan 100 prajurit Sorogeni. Di belakangnya menyambung prajurit Anduropati dengan tombak Bung Ampel sejumlah 200 bilah. Yang merupakan kiriman Panembahan Madura. Lalu disambung 120 prajurit memegang tombak dari berbagai ukuran, banyak yang berupa tombak pendek. Para bupati pesisir yang melihat kedatangan sang raja yang hendak bertemu sang paman menduga-duga akhir cerita bagaimana nanti jadinya. Sang raja telah kehilangan separuh kerajaannya dan bertemu dengan sang paman yang telah merebut separuh kerajaannya itu. Kalau nanti bertemu, kira-kira apakah sang raja akan menikam sang paman? Begitu pikir para bupati pesisir. Gubernur yang berada di depan rombongan sudah turun dari tandu. Sultan menyambut dari tenda lalu bersalaman dan berangkulan. Setelah itu gubernur ditempatkan duduk di kursi sebelah utara menghadap ke selatan untuk menanti kedatangan sang raja Surakarta. Para bupati Surakarta yang dulu ditinggal di Giyanti sudah bersiap menyambut tuannya di sebelah barat Jatisari. Setelah bertemu dengan sang raja lalu mengiringi perjalanan sambil memisahkan barisan ke kiri dan ke kanan, membentuk seperti gelar Mangkoro Byuho atau sapit urang. Pasukan sang raja bertempat di dada. Sampai di Jatisari sang raja bertanya, apakah masih jauh? Dijawab bahwa tinggal 1 persawahan lagi. Sementara gending coro balen sudah terdengar dari arena pertemuan. Sang raja segera mengerahkan rombongan untuk masuk ke tempat pertemuan. Dasar sang raja masih berjiwa muda dan pasukannya pun masih muda-muda. Dengan semangat yang masih membara, prajurit Surakarta mendesak dengan berani pasukan dari Giyanti yang telah datang duluan. Namun kemarin pasukan Sultan Giyanti telah diberi arahan agar bila besok bertemu pasukan dari Surakarta, hendaknya bersabar. Bila para prajurit Surakarta berlagak atau dipukuli pun jangan membalas. Karena kalau sampai terjadi pertumpahan darah sesama Jawa, sungguh sebuah kenistaan. Kala itu Sultan memberi perintah kepada para prajurit sambil menahan air mata. Dan segenap pasukan menyatakan kesanggupan. Lalu Sultan mempersilahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pendapat atau kalau ada ganjalan di hati. Seorang punggawa Raden Ngabei Jayakusumo, putra Adipati Jayaningrat Pekalongan yang mengepalai prajurit dalam berkata, menurut perasaan hamba, putra Paduka Mangkunagara yang membuat tanah Jawa nista. Dulu ketika masih bergabung dengan Paduka sebagai patih, hatinya hanya sebesar kutu. Sekarang setelah merasa menang, polahnya seperti gajah. Maka dialah yang membuat tanah Jawa kalah. Menyambung Rono Dirodo. Itu sudah diungkapkan bahwa Mangkunagara berbuat rusuh untuk mencapai keluhuran. Sesungguhnya dalam hati kakak Paduka almarhum yang dimakamkan di Lawayan, dianiaya tanpa dosa oleh Kumpeni. Dan sekarang Paduka diganggu oleh Adipati Pringgoloyo. Tertawa sang Sultan. Rono Dirodo menyambung lagi. Apakah adik Paduka Pangeran Pakuningrat tidak memberitahu Paduka? Sultan menjawab pelan. Belum. Dalam perkara apa? Rono Dirodo menyembah. Ketika berada di negeri Surakarta, putra Paduka sedang menunggui barisan Poka. Pangeran Mangkunagara menyerang Surakarta disertai Pangeran Singosari dengan membawa banyak bupati. Mas Ronggo dan Jayadirjo juga ikut. Digremet dihadang oleh pasukan dalam yang dipimpin adik Paduka Pangeran Pakuningrat dan Adipati Pringgoloyo
yang memimpin pasukan luar. Di sebelah timur Gremet terjadi pertempuran ramai dan imbang sewaktu menjelang malam. Pada malam harinya, adik Paduka dipanggil sang raja di sanggar pemujaan. Terhitung prajurit dalam dan prajurit dua patih hanya 2.800. Adik Paduka Pangeran Pakuningrat memberikan saran agar prajurit yang ada dibagi 4 untuk berjaga sekaligus merebut wilayah. Keempat bagian ditempatkan di Ngasem, yang selatan di Pagi, yang timur di Jatisari, dan yang utara di Jebres, dengan dipimpin punggawa yang cakap dan diberi wewenang mengangkat petinggi desa yang pantas menjadi mantri. Setiap pasukan diperiksa 2 kali tiap bulan agar hati mereka mantap. Putra Paduka sang raja kala itu berkata, "Benar saran Paman Pakuningrat." Dan sang raja sebelum meninggal pernah berpesan kepada sang putra mahkota. Begini pesannya, "Anakku, sepeninggalku kalau engkau menjadi raja, janganlah meniru langkahku. Aku ini raja yang celaka. Dan pesanku, pamanmu Mangkubumi bagaimana perilakunya, engkau jangan melawan. Kecuali jika dia sampai mengganggu tempat tidurmu. Kalau sampai dia merusak tempat tidurmu, terserah kamu. Kalau tidak sampai begitu, maka jangan dilawan. Karena keratonku celaka, durhaka kepada Tuhan, yang menebus celakaku pamanmu Mangkubumi." Sultan ketika mendengar penuturan Ronodiroto, seketika air matanya deras mengalir seperti air. Sampai-sampai disamarkan dengan diusap, tangan pun masih menetes. Hati perih seperti diiris-iris. Sultan segera beranjak masuk ke peraduan dan jatuh ke kasur dengan memegang dada. Seolah angkasa jatuh menimpa oleh rasa tidak karuan di hati. Paginya Sultan sudah reda dan pulih hatinya. Lalu segera berangkat ke Jatisari. Semua pasukan sudah dipesan untuk mengalah dan siap melaksanakan perintah. Gubernur Harting memanggil masing-masing 2 punggawa dari kedua pihak. Tumenggung Arung Binang dan Tumenggung Wirodikto dari pihak Surakarta. Dari pihak Sultan Giyanti dipanggil Ronggo Prawirodirjo dan Suryo Nagoro. Keempatnya sudah dibisiki. Nanti kalau sang Raja Surakarta datang, kalian halangilah dengan mengelilingi barisan prajurit Surakarta dan prajurit Giyanti. Kalau ada bibit pertengkaran, sampailah, jangan sampai mereka menjadi telanjur lupa. Jangan sampai ada yang membuat masalah, karena akan dihukum mati. Keempat punggawa sudah menempatkan diri di pinggir jalan yang akan dilalui sang raja. Sang raja berhenti sebentar di timur sungai. Para prajurit semua membersihkan badan. Setelahnya kembali meneruskan perjalanan. Dari jauh sudah terlihat sang raja naik kuda Kiai Panembung. Di depannya berderet segala perlengkapan upacara. Di barisan paling belakang 80 prajurit bersenjata tombak. Lalu di belakangnya bersenjata karabin dan tombak hitam sejumlah 20 prajurit. Pakaian yang dikenakan mencolok sehingga sudah terlihat dari jauh. Apalagi kudanya besar sehingga tampak jelas. Sang raja memakai baju bludru ungu berbordir. Tutup kepala dihias, tersemat bintang di dada. Berkain hijau polos. Keris Kiai Balabar dipakai dengan cara nyonte. Dan celana ungu ditutup kain. Terlihat sang raja seperti Dristojumno saat diangkat sebagai panglima perang Bharatayuda.